Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Nah, di video kali ini aku ingin bercerita tentang mukjizat Rasulullah. Mau tahu ceritanya? Yuk ikutin terus video ini sampai habis. Oh iya, untuk teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum sempet ataupun lupa untuk subscribe, please aku tungguin ya. Subscribe, like, dan juga share video ini. Terima kasih. Ada banyak sekali mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan kali ini aku akan bercerita tentang 2 mukjizat Rasulullah. Nah, cerita ini sendiri aku rangkum dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama adalah mukjizat Rasulullah terhadap air. Nah, jadi ada salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa mereka semua pernah mengalami kekeringan di Hudaybiyah. Apa itu Hudaybiyah? Hudaybiyah adalah nama sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari kota Mekah. Jadi pada saat itu para sahabat yang berjumlah 1.400 orang beserta Rasulullah ingin melakukan ibadah tawaf di Mekah. Mereka semua pun sudah mengenakan pakaian ihram. Tapi sayangnya kaum Quraisy sama sekali tidak mengizinkan mereka semua untuk masuk ke kota Mekah. Karena sudah terlalu lama menunggu di Hudaybiyah, maka persediaan air mereka pun habis. Pada saat itu Rasulullah ingin melaksanakan sholat zuhur. Maka diambilkanlah satu wadah yang berisi air. Nah, pada saat Rasulullah ingin mengambil wudhu, seluruh sahabat bergerombol mengerumuni Rasulullah. Nah, Rasulullah kan bingung nih kenapa tiba-tiba semua bergerombol gitu. Lalu Rasulullah pun bertanya, kenapa kalian semua bergerombol? Dan Jabir bin Abdillah pun menjawab, wahai Rasulullah, setelah engkau selesai berwudhu, maka kami semua pun akan memperebutkan air ini. Karena ini adalah air terakhir yang kita miliki, wahai Rasulullah. Bahkan untuk minum pun kita sudah tidak punya pasokan air. Sedangkan jarak menuju Mekah masih sangat jauh. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Rasulullah pun mengangkat telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam wadah tersebut. Nah, dengan mata kepala para sahabat, mereka semua melihat keluarlah air dari sela-sela jari Rasulullah. Dan wadah tersebut pun berlimpah dengan air. Dan langsung saja para sahabat pun mengambil tempat-tempat untuk mengisi air persediaan mereka. Setelah semua tempat terisi dengan air, maka mereka pun berwudu dengan air yang ada di dalam wadah tersebut. Dan setelah semua orang selesai berwudu, air itu pun masih melimpah. Dan kemudian setelah Rasulullah mengangkat tangannya, barulah air dari sela-sela jari Rasulullah pun berhenti. Setelah mereka semua tiba di Madinah, para sahabat pun menceritakan hal tersebut kepada penduduk Madinah. Lalu ada salah seorang bertanya kepada Jabir, ada berapakah jumlah kalian? Dan Jabir pun menjawab, kami semua berjumlah 1.400 orang. Dan demi Allah, kalaupun jumlah kami 100.000 orang, aku percaya bahwa air di dalam wadah tersebut pun akan cukup untuk kami semua. Nah, itu tadi mukjizat Rasulullah terhadap air. Cerita yang kedua adalah mukjizat Rasulullah yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini ada 2 cerita nih, ada 2 cerita sahabat. Yang pertama ada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abi Atik. Nah, jadi Abdullah ini adalah seorang yang pemberani. Pada saat itu Rasulullah pun memerintahkan Abdullah untuk membunuh Abu Rafiq. Siapa Abu Rafiq? Abu Rafiq ini adalah kepala suku Yahudi. Beliau ini orang kaya dan juga pendeta agama Yahudi. Abu Rafiq ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dia ini suka sekali membiayai kalau ada suku atau bangsa Arab yang ingin menyerang Madinah dan Rasulullah. Bahkan dia pun mau membayar jika ada penyair yang mau menjatuhkan agama Islam. Tapi Abu Rafiq ini adalah seorang laki-laki pengecut.
karena dia tidak pernah menyerang langsung. Dia tuh hanya bisa membayar orang-orang untuk menyerang Rasulullah dan agama Islam. Abu Rafiq ini tinggal dalam sebuah benteng. Nah, benteng itu seperti desa kecil, dan di dalam benteng tersebut Abu Rafiq ini dianggap sebagai seorang raja. Jadi bukanlah hal gampang untuk bisa menyusup masuk ke dalam benteng tersebut dan membunuh Abu Rafiq. Singkat cerita, Abdullah pun berhasil membunuh Abu Rafiq. Tapi pada saat itu beliau pun terluka. Tulang betis sebelah kanannya patah. Dia merasa sangat kesakitan. Bahkan berjalan saja itu sangat sulit. Nah, sesampainya di Madinah, Abdullah pun langsung menemui Rasulullah. Melihat keadaan Abdullah, Rasulullah pun langsung mengelus bagian tulang betis Abdullah yang patah. Dan dengan izin Allah, tiba-tiba Abdullah sama sekali tidak merasakan sakit. Yang tadinya dia jalan aja susah, tiba-tiba dia sudah bisa berjalan kembali, bahkan sudah bisa melompat. Nah, kisah yang kedua adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Qatadah ini terkenal sebagai seorang laki-laki yang gagah dan pintar. Nah, pada saat itu para sahabat dan Rasulullah berada dalam perang Khandaq. Tanpa sengaja mata Abu Qatadah pun terkena tembakan anak panah. Sampai-sampai matanya tuh pun keluar dari tempatnya. Melihat hal tersebut, para sahabat pun langsung mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin disembuhkan lagi. Sebaiknya dipotong saja. Tapi Abu Qatadah tidak mau. Beliau pun langsung ingin menemui Rasulullah. Dari kejauhan Rasulullah tuh udah ngelihat Abu Qatadah sedang berjalan ke arahnya. Rasulullah pun tersenyum. Dan kemudian Rasulullah berkata, "Jika kau mau bersabar dan mau hidup hanya dengan menggunakan satu bola mata saja, sudah dipastikan surga adalah tempatmu kelak. Tapi jika kau mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan matamu, tapi surga belum tentu menjadi tempatmu." Abu Qatadah pun terdiam. Mikir dia, ini gimana ya? Aku pengen sembuh, tapi aku juga pengen surga. Lama dia terdiam. Jadi menurut ahli tafsir, setelah perang Khandaq selesai, jadi rencananya Abu Qatadah ini mau nikah. Gak lama kemudian Abu Qatadah pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, tolonglah berdoa untukku kepada Allah untuk kesembuhan mataku. Dan aku juga ingin masuk surga, wahai Rasulullah." Rasulullah pun tersenyum. Kemudian Rasulullah pun menyentuh bola mata Abu Qatadah yang keluar dan mengembalikan ke posisinya semula. Kemudian setelah Rasulullah mengangkat tangannya dari mata Abu Qatadah, bahkan Abu Qatadah sendiri pun bingung mata sebelah mana nih yang tadi kena anak panah, karena kedua matanya sama-sama terang, seakan-akan tidak pernah terkena anak panah sama sekali. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang mukjizat Rasulullah. Pertama, mukjizat Rasulullah terhadap air, dan yang kedua, mukjizat Rasulullah yang bisa menyembuhkan penyakit. Sekian dulu cerita dari aku, dan jangan lupa nyalain notifikasi ya. Jadi kalian akan selalu tahu ketika aku update cerita baru lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.